yaitu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian bersama Syekh Abdul Basit yang alhamdulillah sudah berada di depan kita. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah sebelum Syekh nantinya akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan profil singkat Syekh Abdul Basit Musbi, yang mana beliau ini merupakan seorang imam muda dan qori asal Mekah, dan juga beliau telah menghafal Al-Quran sejak usia 4 tahun dan menyelesaikan hafalannya 30 juz pada usia 11 tahun. Dan juga beliau seorang imam dan bilal di masjid-masjid di sekitaran Mekah, dan juga menjadi imam muda di Indonesia sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dan juga beliau sejak usia 17 tahun sampai sekarang menjadi guru tahfiz di Masjidil Haram, dan beliau menjadi penceramah sejak usia 24 tahun hingga sekarang. Dan juga beliau sebagai alumni Universitas Ummul Qura Mekah, dan juga baru saja menyelesaikan pendidikannya S2 di UIN Sunan Ampel. Baik jamaah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah Syekh Basit sudah berada di depan kita pada hari ini. Dan nantinya juga sebelum Syekh menyampaikan, nanti ada tim dari kami yang akan keliling surfak, dan kami mohon pada jamaah sekaliannya untuk menyiapkan infak terbaiknya, yang mana nanti pada akhir acara nanti akan kita hitung bersama-sama. Marilah bersama-sama kita awali dengan membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati sekalian, marilah bersama-sama kita mendengarkan kajian bersama Syekh Abdul Basit Musbi. Kepada Syekh kami persilakan. Sebelum saya mulai acara ini, boleh saya minta tolong dari jamaah? Boleh Pak? Boleh Pak enggak? Kalau jamaah cari tiang, itu bukan pengajian, itu namanya tidur bersama. Jadi saya minta tolong dari jamaah untuk merapat dulu. Kalau jamaah merapat baru saya mulai. Mari Pak, sini Pak semua. Sini yang di belakang, ke depan ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan, nanti tertidur. Boleh diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حامدا شاكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, as-sadal a'izza, hujjaja atau duyufu atau jamaah masjid. Apa nama masjid ini? Baitur Rahman, Masya Allah. Bait yaitu adalah rumah, Ar-Rahman yaitu adalah rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian kepada ketua takmir masjid ini, siapa namanya? Al-Ustaz Najib. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sehat selalu insya-Allah. Berapa usia Datuk? 70. Oh, saya sangka 50. Kalau 50 berarti bisa nikah lagi. Sebelum saya ceramah, saya sebenarnya Pak mau duduk di bawah, tapi langsung dikasih kursi. Jadi sebelum saya ceramah, saya minta izin dulu dari Datuk yang ada di sini. Bolehkah saya duduk di sini? Iya, saya takut tidak ada keberkahan nanti ilmu saya, maka saya itu harus minta izin dulu. Lalu kemudian kepada muadzin Bilal masjid ini, siapa namanya? Bilal, muadzin Bilal. Satu aja, siapa namanya? Ihsan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sehat selalu insya-Allah. Mudah-mudahan anaknya antum bisa menjadi seorang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal. Lalu kepada imam masjid ini, siapa namanya? Al-Ustaz Afif Al-Ustaz Umar. Masya Allah. Di sini nama Ustaz itu semua nama-nama orang Arab ya? Entah Arab asli atau Arab maklum, saya enggak tahu. Arab asli apa Arab maklum? Arab maklum. Berarti pagi ini saya itu tidak dianggap ya? Saya tadi pancing-pancing, saya tanya siapa imam masjid ini, saya sangka jamaah mau sebut nama saya. Ternyata nama masjid Ustaz Afif dengan Ustaz Umar. Enggak apa-apalah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ustaz-ustaz, ulama yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, insya-Allah sehat selalu. Aminilah, sehat selalu. Panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rezekinya, banyak bininya. Bapak tidak mau, katakanlah amin, enggak apa-apa. Saya yang mau, bukan bapak. Cuman begitulah tata cara saya mancing sehingga saya juga dapat. Nah, kalau engkau ingin sukses di dalam kehidupan ini, maka sering-sering mendoakan orang lain. Sering-sering mendoakan orang lain. Ad-du'a an dhahril ghaib. Doakanlah kawannya, doakanlah saudaranya, doakanlah tetangganya, hingga engkau juga sama bisa mendapat apa yang dia dapat. Maka sering-sering mendoakan orang lain. Kalau engkau mendoakan orang lain doa yang baik, maka malaikat berkata, walaka mithlu dhalik, engkau juga dapat. Masya Allah, tabarakallah. Di masjid ini, saya pas masuk masjid ini, saya sangka saya sangka desainnya seperti Masjid Nabawi. Sebab di atas ini kubahnya seperti di Masjid Nabawi. Tapi di Masjid Nabawi ini terbuka. Di sini terbuka apa tidak? Belum. Berarti belum Masjid Nabawi di sini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya insya-Allah. Amin rabbal alamin. Pengajian kita yaitu adalah hari ini judulnya tentang muhasabah diri dengan Al-Quran. Saya akan lantunkan saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, kalau ada orang ngaji, katakanlah Allah. Jangan semua menengok saya kayak gini. Jangan, harus katakanlah Allah. Yuk, 1, 2, 3. Itu terpaksa itu, Pak. Allah, no. Allah, no. Allah, sehingga enak cuacanya. Coba, ayo, 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira
وسبحوا بكرة وأصيلا Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya berzikir yaitu adalah datang ke pengajian, lalu kemudian mendengar, lalu kemudian setelah mendengar melaksanakan, lalu kemudian kalau bisa diamalkan. Jangan cuma didengarkan lalu tidak diamalkan. Maka harus kita itu beramal. Maka bapak-bapak yang minta dari Allah panjang umur, jangan minta panjang umur tok, mintalah dua dari Allah, panjang umur banyak amal. Harus dua-dua ini diiringi dengan yang pertama, ya Allah atil umuri wa akthir khairi wa mali wa baniya, panjangkanlah umur saya dan banyakkanlah amalan saya dengan anak-anak saya, dengan harta-harta saya. Mudah-mudahan insyaAllah kami bisa mendapat dua-dua ini insyaAllah. Amin ya rabbal. Uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu wasabbihuhu bukratan wa asila, sering-sering beristighfar, sering-sering berzikir, sering-sering mengaji, sering-sering bersolawat. Wasabbihuhu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu sore, innal insana lafi khusr, semua manusia yang ada di bumi ini pasti dia rugi, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua yang ada di bumi ini rugi kecuali tiga: amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang pertama yaitu adalah amanu, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang solat subuh berjamaah, yang selalu datang ke pengajian, yang selalu berkumpul berkawan sama orang-orang baik. Karena iman kita tergantung kawan. Wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi wa mal mar'u illa ala dini khalilih. Kawan iman kita tergantung kawan. Dia baik, kita baik. Dia setan, kita setan. Dia malaikat, kita malaikat. Kita ini tergantung kawan. Kita kalau ingin kelihatan bahwa kita ini seorang baik, harus berkawan sama orang baik. Tidak bisa kelihatan seorang baik kalau kita berkawan sama setan. Tidak bisa. Maka pentinglah kita itu berkawan sama orang baik. Wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Lalu kemudian illal ladzina amanu, salatlah berjamaah. Apakah saya bisa menjaga solat saya kalau saya solat sendiri? Tidak bisa, belum tentu. Dengan berjamaah ini maka insyaAllah hati kami terjaga, sikap kita terjaga, hafalan kita terjaga, iman kita terjaga. Amanu, solatlah berjamaah dulu. Setelah solat berjamaah barulah yang lain, ngaji, istighfar, tasbih dengan solawat. Tapi kalau bisa solatlah dulu. Tata cara menjaga solat yaitu adalah dengan dua cara. Yang pertama, anggaplah solat ini sebagai kebutuhan. Yang kedua, anggaplah solat ini sebagai beban. Kalau kita menganggap solat ini sebagai beban berat, maka hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau kita menganggap solat ini sebagai kebutuhan,
kitalah yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala, maka hukum solat itu menjadi enak sekali. Contoh supaya faham, kalau kita menganggap solat itu sebagai beban atau berat, seperti ada orang sakit, dia sakit, lalu ketika dia mau makan, semua makanan itu rasanya pahit sekali. Lalu apa kata dokter? Engkau ini harus makan. Makan, harus makan. Kalau tidak makan nanti engkau ini meninggal, game over. Gimana responnya dia? Maka harus makan. Ketika dia menganggap makanan itu sebagai beban, berat, maka hukum makannya itu adalah wajib. Kalau tidak makan, matilah. Tapi kalau kita menganggap makanan itu sebagai kebutuhan, maka makanan itu menjadi enak sekali. Begitulah tata cara menjaga solat. Anggaplah solat ini sebagai kebutuhan. Lalu kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengan dua cara, tau'an wa karha. Tau'an, suka rela sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa karha, ada rasa malas. Kalau kita suka rela sama Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusan kita itu dimudahkan, dilancarkan. Tapi kalau kita merasa karha, rasa malas kita datang menghadapi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga malas menghadapi kita. Jangan disangka kalau kita mengakhiri solat ya itu adalah dari kemauan diri sendiri. Justru Allah juga malas menghadapi kita. Mudah-mudahan kita itu bisa menjaga solat. Amin ya rabbal alamin. Tau'a, suka rela. Gimana caranya supaya kita itu suka rela sama Allah Subhanahu wa taala? Harus berkawan sama orang baik. Tidak bisa, Pak, jaga solat sebagai sendiri, itu tidak bisa. Harus berkawan sama orang baik. Masya Allah, tabarakallah. Saya nyampe sini, lalu kemudian saya tadi lihat pagi-pagi sebelum adzan berkumandang, saya sangka tidak ada jamaah sama sekali. Ternyata pas berkumandang, keluarlah bapak-bapak dari depan, dari rumah ini. Masya Allah, datanglah ibu-ibu, datanglah upin-ipin, datanglah, Masya Allah, banyak sekali datang orang. Saya sangka akan terpenuh masjid ini, ternyata cuma 2 soft. Masya Allah. Tapi saya itu harus sangka baik, masih banyak, alhamdulillah. Yang penting lebih dari 3 orang, daripada imam sendiri, muazzin sendiri. Lalu kemudian suara muazzin itu enak sekali tadi, Masya Allah. Tapi kurang satu. Apa? Kurang mikrofon yang di luar itu, kalau bisa dikuatkan saja sedikit, seperti di Masjidil Haram, seperti di Masjid Nabawi. Kalau adzan berkumandang harus terdengar. Enggak apa-apa, namanya adzan itu harus kencang, bukan seperti pelan-pelan. Allahu Akbarullah, suaranya sunyi-sunyi. Kita itu bukan di zaman jahiliyah. No, jangan takut, harus kuat. Namanya adzan itu harus kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ini tergantung muazzin, Pak. Kalau muazzin suaranya merdu, jamaah itu tertarik datang ke sini. Tapi kalau suara muazzin, Allah, siapa yang mau datang? Lihatlah di Masjidil Haram, lihatlah di Masjid Nabawi, suara muazzin itu enak sekali, kencang, Masya Allah, tabarakallah. Jangan takut, Pak. Giliran azan, giliran solat, suaranya dikecilin. Tapi giliran ada acara pernikahan, janda yang mana yang kau senangi, suaranya dari sini sampai luar. Benar kan? Benar apa enggak? Sungsang. Giliran solat sunyi-sunyi, seperti di zaman jahiliyah. Jangan enggak gitu, harus bangga. Kita ini orang manusia, kita ini orang Indonesia. Indonesia negara yang mayoritas Islam. Kalau bisa, saya tidak minta dari jamaah menjadi sebagai malaikat. Saya cuma minta azan harus kencang. Lalu kemudian imam, supaya jamaah
supaya anak-anak muda itu bisa sholat berjamaah di sini, imam itu suaranya harus merdu. Walaupun kita itu tidak faham dengan Al-Quran, Pak, kita ini orang Indonesia, tidak faham dengan Al-Quran, tapi kalau suara imam itu merdu, Pak, enak sholatnya. Meskipun saya baca satu halaman, meskipun saya ditegur sama jamaah yang di belakang, tapi saya tetap baca satu halaman di rakaat yang pertama. Sholat subuh rakaat pertama itu mesti agak panjang, jangan terlalu pendek. Kasihlah kesempatan bagi jamaah yang lain. Lihatlah saya itu bukan datang sini untuk membandingkan, enggak. Maksud saya kalau bisa di saat sholat suara dalam nyala, suara luar harus nyala. Yang di dalam supaya bisa khusyuk, yang di luar supaya yang di luar itu bisa datang kemari untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau suara imam kayak gini, Pak, faham tidak faham dengan bacaan ayat Al-Quran itu enak sekali dan bisa mendapat pahala. Itulah keindahan di kemuliaan Al-Quran. Faham tidak faham dengan apa maksud ayat Al-Quran itu, kita itu dapat pahala. Maka kalau bisa nyalakanlah suara dalam, suara luar, sehingga anak-anak muda yang suka main motor, ketika mereka mendengar suara adzan, datanglah. Saya dulu sebelum menjadi seperti sekarang penceramah, dulu di Mekah saya itu ketua geng. Sayalah yang mengumpulkan anak-anak, yuk kita main bola. Di Mekah kami main bola jam 1 malam. Jam 1 malam sampai subuh. Dan kita sebelum balik ke rumah, kita keliling dulu, keliling Makkah ini seperti anak-anak muda, keliling-keliling, lalu kita mendengar suara mana yang enak, kita datang ke masjid itu. Tapi kalau suaranya tak enak, kita tak datang. Maka minta tolonglah, apalagi masjid ini bagus. Bagus masjid ini, mikrofonnya bagus, karpetnya bagus, Masya Allah, tabarakallah. Karpetnya juga tidak bau, luar biasa. Banyak masjid yang karpetnya bau. Ketika sujud, Allahu Akbar, seharusnya baca Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, tapi tidak terbaca. Ternyata pas sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena karpetnya bau. Tata cara supaya kita itu bisa khusyuk di dalam sholat dengan 2 cara paling minim. Yang pertama, suara imam itu harus merdu. Yang kedua, karpet itu harus harum. Baru kita itu bisa khusyuk. Saking khusyuknya sampai tertidurlah kita. Tapi di sini alhamdulillah tidak tertidurlah. Begitulah tata cara supaya kita itu bisa khusyuk di dalam sholat. Wal asr, semua demi waktu sore, innal insana lafi khusr, semua akan rugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang solat subuh berjamaah. Gimana cara menjaga solat? Seperti yang saya sampaikan. Lalu kemudian pentingnya kita itu harus berkawan sama orang baik, sehingga iman kita itu makin kuat. Lalu kemudian hafalan kita itu terjaga. Saya, Pak, datang dari Indonesia baru ini. Lalu kemudian saya datang dari Makkah, alhamdulillah hafal 30 juz. Nyampe Indonesia ini hilanglah 4 juz. Mengapa hilang? Sebab saya itu naik pesawat terus. Di pesawat ada pramugari, pakai rok pendek, dilihat haram, enggak dilihat kapan lagi. Kapan lagi saya lihat kayak gitu. Lalu kemudian kadang-kadang pramugari itu mancing-mancing saya. Saya sudah duduk, saya kalau jalan-jalan, Pak, enggak pakai jubah, Pak. Saya pakai jeans. Karena saya masih muda. Saya masih muda, Pak. Usia saya 27. Saya kelahiran 1996. Masih cute, masih imut, masih muda.
masih ganteng, masih berlaku. Bapak-bapak yang punya anak, kalau ingin mendapat menantu, bolehlah sama saya. Kalau bapak tidak mau, saya juga tidak mau. Enggak apa-apa. Bapak jual mahal, saya bisa lebih mahal. Jangan sok-sokan. Bercanda, Pak. Lalu kemudian ngajilah. Setelah solat berjamaah, yaitu adalah ngaji. Pentingnya kita itu ngaji. Semua akan rugi di dunia ini, Pak, kecuali 3. Siapa? Al-mahdzuzuna thalatha, yang beruntung di dunia ini yaitu adalah 3. Yang pertama, man tarakad dunya qabla an tatrukahu. Yang kedua, man barra walidayhi qabla an yufariqahu. Yang ketiga, man arda khaliqahu qabla an yalqah. Itulah 3 ini yang beruntung di dunia ini. Yang pertama, man tarakad dunya qabla an tatrukahu, yang bisa melepaskan dunia ini sebelum dunia melepaskan dia. Maksudnya apa di situ? Yaitu adalah sebelum engkau meninggal harus beriman dan beramal soleh. Wa amilus solihat, yaitu adalah paling minim ngaji. Banyak orang yang Masya Allah istighfarnya luar biasa, solawatnya luar biasa, solatnya luar biasa, tapi untuk mengaji itu males sama sekali. Benar kan, Pak? Seafdal zikir yaitu adalah afdalul zikri, yaitu adalah tilawatil Quran. Setelah membaca Al-Quran, barulah baca zikir yang lain. Karena Google Maps-nya untuk masuk ke surga yaitu adalah Al-Quran. Macam mana mau nyampe surga kalau tidak pernah ngaji? Ngaji. Kalau ada orang malas untuk buka Al-Quran, baru buka Al-Quran. Ini contoh Al-Quran. Atau di sini ada Quran. Tak tolong ambilin, Bang. Masya Allah, di masjid ini saya dikasih mejanya seolah-olah meja makan, tapi tidak ada makanan. Berarti meja ujian ini, bukan meja makanan. Kalau ada orang yang malas buka Al-Quran, bosan buka Al-Quran, baru buka Al-Quran, muncullah perasaan ngantuk, malas, bosan. Kalau muncul 3 perasaan ini, 1 kali, 2 kali, 3 kali wajar. Tapi kalau sering muncul perasaan itu, berarti hati ini sudah gelap. Dikuncilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, tapi serasa tidak punya hati. Itu apa artinya? Yaitu adalah tidak membedakan mana uang halal, mana uang haram. Ambil saja. Sudah jelas itu uang haram, tapi diambil, campur. Mengapa? Karena hatinya tidak ada cahaya nurani. Tidak ada. Pakaiannya pakaian luar biasa, pakaian orang soleh, tapi la ilaha illallah. Mudah-mudahan selamat insyaallah. Ngaji, Pak. Supaya hatinya ini terbuka, supaya ada cahaya nurani. Tidak bisa hafal Al-Quran 30 juz, paling minim jadi 1 di antara 5. Ada 5 pilihan dari Nabi untuk kita. Pertama, kun aliman, kalau bisa hafallah Al-Quran. Tidak bisa hafal Al-Quran, au muta'alliman, belajar mengaji. Tidak bisa belajar mengaji, au mustami'an, dengar bacaan ayat Al-Quran. Tidak bisa mendengar, au muhibban, dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Tidak bisa mendekat diri sendiri sama ahli Al-Quran. Yang kelima, wala takun khamisan fatuhlak, matilah engkau. Dikasih 5 pilihan, tidak bisa, harus ngaji, harus hafal Quran, harus membaca ayat Al-Quran. Lalu kemudian azab yang kedua, walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak tahu membedakan mana suara azan, mana suara gonggongan anjing. Jabatannya di dunia ini tinggi sekali, tapi enggak tahu nanti gimana.
Mudah-mudahan selamat. Teganya menyamakan suara adzan dengan suara gonggongan anjing, la ilaha illallah. Dia sangka dengan jabatannya, wow, itu azab itu Pak. Walahum adzanul la yasma'una biha. Ngajilah supaya ini tahu membedakan mana suara adzan, mana suara gonggongan anjing dengan Al-Quran. Ngaji. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kita ini selalu membaca doa ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tapi tidak pernah melakukan itu. Sudah jelas itu haram, ya udah, jangan ambil. Jangan korupsi, jangan makan uang orang. Engkau yang merugi, bukan saya yang merugi. Memang dunia ini sementara. Setelah hidup ini cuma sekali, maka jangan sampai terjebak di situ. Gimana caranya supaya tidak terjebak di situ? Dengan ngaji lah Pak. Ngaji. Tidak ada selain ngaji. Man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Yang melepaskan dunia ini sebelum dunia yang melepaskan dia, yaitu adalah sebelum engkau meninggal. Amanu, beriman. Lalu kemudian wa amilus salihat, beramallah yang soleh, paling minim ngaji. Yang kedua, wa man barra walidayhi qabla an yufariqahu. Abang-abang yang punya orang tua, berbaktilah kepada orang tuanya. Tidak akan merasakan, engkau ini tidak akan bisa merasakan kenikmatan orang tua kecuali kalau engkau ini jauh dari dia, baru engkau merasakan. Bapak-bapak yang punya anak bandel, tidak mau mendengar ucapannya engkau, supaya anaknya engkau ini bisa mendengar ucapannya engkau, ajaklah anaknya ke rumah panti asuhan, ke rumah anak yatim, suruh duduk di sana, berkawanlah sama orang sana, bertanyalah sama anak panti asuhan, apa cita-citanya, apa keinginannya, apa pertanyaannya. Tidak lain, tidak mungkin, yaitu adalah mana ayah saya, mana ibu saya. Kita ini anak muda sibuk. Banyak sekarang orang yang berkata, saya ingin dapat nilai jihad fisabilillah, ingin ikut perang di Palestina untuk mendapat nilai jihad fisabilillah. Kalau ingin mendapat nilai jihad fisabilillah, caranya mudah sekali. Tidak harus pergi ke Palestina. Berbaktilah kepada orang tua. Bukan dapat nilai jihad fisabilillah, dapat kunci surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi kita ini lalai di dalam kehidupan. Cari yang jauh, lupa dengan yang dekat. Berbaktilah. Man barra walidayhi qabla an yufariqahu. Yang ketiga, yaitu adalah man arda khaliqahu qabla an yalqah. Siapa yang bisa hidup di dunia ini yang tidak ada rasa hasad di dalamnya, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa merasa paling alim, merasa paling benar, merasa. Gimana caranya supaya bisa tidak ada rasa-rasa itu? Berkawanlah sama orang-orang ahli hisab. Ahli hisab ini, Masya Allah, mereka itu banyak hutang, banyak kredit, tapi mereka itu tenang di dalam kehidupan ini. Justru mereka yang ngajak saya, Ustaz, yuk rokok dulu. Tenanglah Ustaz. Hidup di dunia ini cuma sekali Ustaz. Ahli hisab ini cuma ada di Indonesia, di Makkah tidak ada. Cuman ahli hisab ini, pesan saya kepada ahli hisab, minta tolong, kalau mau rokok harus tahu tempatnya. Jangan rokok di masjid, di dalam masjid, di halaman masjid. Jangan. Ini rumah Allah. Muliakanlah rumah. Orang Indonesia kalau datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, rokok di halaman Masjidil Haram. Ketika ditegur sama orang Arab, lalu dia berkata apa? Rokok di Mekah itu haram ya. Engkau ini apa ya? Tolol, tidak tahu tempat, asal rokok saja. Muliakanlah rumah Allah ini.
Mau rokok-rokok lah, mau rokok-rokok di pinggir jalan, nggak apa-apa di sana. Kurang tenang di tengah jalan, insya Allah rokoknya habis, engkau pun habis. Harus tahu tempat, harus tahu tata krama. Jangan asal langsung rokok. Man arda khaliqahu qabla an yufariqahu. Jagalah sikapnya, jagalah kebaikanmu dengan hubunganmu dengan tetangganya. Jangan disangka yaitu adalah Nabi yaitu adalah zikir, solat berjamaah, nunggu kematian. Enggak, Nabi bukan kayak gitu. Nabi selalu menjaga hubungannya dengan tetangganya. Ad-din al-muamalah, muamalah berkawan, muamalah sama tetangga itu pun termasuk dari bagian agama. Minta tolong bapak-bapak, harus baik-baik sama kawan, harus baik-baik sama saudara, harus baik-baik sama tetangga. Kita masih butuh mereka, bukan mereka yang butuh kita. Harus baik-baik. Lepaskanlah rasa benci, iri dengan hasad. Itulah wallahu alam. Karena saya melihat di sini jamaahnya sudah lapar, dan di sana saya melihat banyak piring-piring, entah piring makan, entah piring cuman dinampakkan, tapi insya Allah piring untuk makan. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum saya tutup acara ini, kira-kira ada pertanyaan dari jamaah? Kan silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terkait dengan memakmurkan masjid ini kan ada yang terkenal ayat At-Taubah 17-18 itu Pak Ustadz kan. Misalnya ayat 17 itu makana lil musyrikina ayyamu masjidallah. Tidak mungkin lah, atau tidak pantas, atau tidak akanlah orang-orang yang ada kemusyrikan di dalam hatinya itu untuk memakmurkan masjid, untuk datang ke masjid. Kira-kira beri kami pencerahan maksud ayat ini Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, mengapa surat At-Taubah itu tidak bermula dengan Bismillah? Karena di situ bercerita tentang musyrikin. Bercerita tentang musyrikin, maka tidak layak dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bara'atum minallahi wa rasulih. Allah seperti angkat tangan sama Rasulnya. Maksudnya seperti tidaklah sama orang musyrikin. Minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Lalu kemudian masuklah ke ayat berikutnya. Setelah beberapa ayat, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum fid dunya wa fil akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Biasanya kalau ingin menafsirkan ayat itu harus baca ayat sebelumnya. Bapak ini Masya Allah seperti ngasih saya ujian. Beliau mancing-mancing, bukan pertanyaan itu. Suruh saya buka Al-Quran beliau ini. Tapi baguslah pertanyaannya. Makanya, di sini nih. Am hasibu, di sini bercerita dia. Oh, panjang lebar ini Pak. Kalau Bapak mau jawaban untuk ini, kita itu harus kaji dari awal. Tidak bisa saya jawab dari tengah. Nanti saya harus ngaji dari awal. Kalau Bapak mau kita bahas tentang ayat ini, undanglah di hari kemudian. Saya takut jawab nanti enggak diundang. Nantilah. Ini bahas tentang tafsir itu panjang lebar Pak. Enggak bisa saya jawab dari pertengahan. Oke? Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Hah? Oh, jangan kayak gitu Pak. Ngeri sekali Pak. Jangan. Ngeri sekali.
Mungkin dia itu tidak datang ke masjid karena dia itu mungkin laki-laki soleha. Harus sangka baik, Pak. Oke. Jangan langsung musyrik. Nabi bukan kayak gitu. Nabi itu tidak rela melihat umatnya masuk ke neraka. Itu Nabi, apalagi kita. Belajarlah lapang dada dari Nabi. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan. Nabi aja tidak rela melihat umatnya masuk neraka. Di situ pelajaran bagi kita bahwa minta tolong, lapang dada. Nabi berkata gini, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafaatku untuk orang yang dosanya besar. Apakah ada ulama yang berkata dosa itu terbagi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi kalau bagi saya dosa itu semua sama, tidak besar, tidak kecil. Karena yang kecil bisa mengkumpulkan besar. Benar kan, Pak? Nah, maka kalau bisa berkawanlah sama orang baik sehingga lapang dada. Ngeri Bapak ini langsung musyrikin katanya. Nabi setelah selesai sholat langsung Nabi melihat ke belakang. Nabi itu kalau salaman kayak gini. Di saat Nabi sholat, Nabi kalau salaman kayak gini, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dua pipi ini harus nampak, Pak. Dua pipi ini harus nampak kalau salaman. Kita kalau salaman kayak gini, Assalamualaikum warahmatullah. Di sini tidak ada suara. Ada yang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Engkau ini terpaksa menjadi imam bagaimana? Jangan kayak itu. Dua-duanya harus ada suara. Kapan di sini ada suara, kapan di sini tidak ada suara? Kalau sholat jenazah. Kalau sholat jenazah cukuplah satu salam. Setelah kita takbir 4 kali, Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar salawat Nabi, Allahu Akbar Allahumma ighfirli warham, Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'd. Assalamualaikum warahmatullah. Cukuplah satu salam. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, dua-duanya itu harus terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullah. Dua pipi ini harus nampak. Ketika Nabi setelah selesai sholat, langsung Nabi menghadapi jamaah dengan dua cara. Cara yang pertama, panduk yang apa ini bahasa Indonesia? Bahu yang kanan ini dikasih kepada jamaah, lalu dia menghadap sana. Itu Nabi kalau sudah selesai sholat. Cara yang pertama. Yang kedua, langsung dia menghadapi jamaah kayak gini. Lalu Nabi bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana ini? Mana ini? Mana tetangga ini? Mana ini? Mana ini? Mana ini? Itu pelajaran bagi kita bahwa imam harus kenal sama tetangganya. Dan imam harus memandang jamaahnya. Tapi imam kita setelah selesai sholat, benar kan? Harus memandang. Dan kalau bisa senyumlah. Tadi setelah selesai sholat, saya memandang jamaah. Tapi ada jamaah yang lagi istighfar, ada jamaah yang melihat saya kayak gini. Di hati saya, apa salah saya ini? Kok dia melihat saya kayak gini? Senyumlah, senyum. Kalau datang ke masjid itu senyum. Maka minta tolong, jangan, maaf ya Pak, jangan tersinggung ya. Jangan langsung berkata musyrikin. Kita itu harus sangka baik. Mungkin laki-laki yang belum datang ke sini, tetangga-tetangga yang belum datang ke sini, mungkin mereka laki-laki soleha. Kita laki-laki soleh. Wallahu alam. Ada pertanyaan terakhir yang ketiga? Silakan. Syekh bisa ceritain nggak saya tentang bagaimana pengelolaan azan di Masjidil Haram, atau mungkin minta ceritain sedikit cerita tentang Syekh Mullah mungkin seperti itu. Bagaimana apa?
bagaimana pengelolaan azan ya. Maksudnya itu azan di Masjidil Haram itu kan yang sering kami dengar itu dikumandangkan oleh Syekh Mula. Terus Jadi kaderisasinya gimana itu? Ya, pengelolaan azan di Masjidil Haram. Yang kedua, apa maksud, kalau tidak salah ada hadis yang bacalah Quran itu dengan suara terbaikmu. Mohon penjelasan dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan yang kedua. Kalau membaca Al-Quran, bacalah dengan suara yang terbaik. Hadisnya ada, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Siapa yang membaca Al-Quran lalu tidak diiringi dengan suara yang merdu, maka dia bukan dari golongan kita. Maka itu pelajaran bagi kita, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, harus belajar untuk latihan-latihan untuk suaranya sehingga suaranya merdu. Kalau ngaji jangan seperti seolah-olah itu terpaksa. Ada bapak-bapak atau ada laki-laki yang membacanya kayak gini, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim ya ayyuhalladzina amanu. Itu bacaan yang kurang sukalah. Kalau baca Al-Quran harus dengan hurufnya yang bagus, makharijnya, gunnahnya, tajwidnya. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Harus dengan suara yang merdu. Itu pertanyaan untuk jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Pentingnya kita itu harus latihan. Jangan malu, Pak. Lalu kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana mengelola azan di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, khususan di Arab, Pak, tidak boleh jadi imam masjid atau tidak boleh ngajar Al-Quran kalau belum hafal Al-Quran. Tidak boleh. Di sini sembarangan. Benar kan? Di sini maaf ya, mendahulukan orang yang sudah tua dibanding yang hafal Al-Quran. Di sini di Indonesia, itulah yang saya lihat. Kalau di Makkah bukan orang sembarangan yang bisa jadi imam, bukan orang sembarangan yang jadi muazzin. Muadzin di Masjidil Haram itu berapa orang? 7 orang. 7. Al-Syekh Halimullah, Al-Syekh Faruq Hadrawi, Al-Syekh Hashim Al-Saggaf, Al-Syekh Abdullah Afif, Al-Syekh, 7 lah mereka. Mereka itu semua hafal Al-Quran dan mereka dosen di kuliah. Paling minim kalau mau jadi imam atau muazzin di sana, paling minim itu di Makkah ya, bukan di sini ya. Di sana paling minim harus sudah menyelesaikan S3 baru jadi imam atau jadi muazzin. Sehingga apa? Supaya bacaannya bagus dan supaya mengetahui ilmu fikih. Di sini sembaranganlah jadi imam. Sedangkan kalau mau menjadi imam itu, Pak, tugasnya berat. Imam itu sebagai penanggung jawab. Kalau imam itu bacaannya salah atau sholatnya salah, maka makmum juga ikut salah. Siapa yang menanggung dosa-dosa makmum, yaitu adalah imam. Jangan sembarangan. Maka pentingnya kita itu harus belajar. Tapi jangan karena cerita itu lalu bapak kecil hati, tidak mau jadi imam, tidak mau jadi muazzin. Kosonglah masjid ini. Tak apa-apa, ramaikanlah. Tidak harus kita hafal Quran kalau di Indonesia. Syarat itu tidak berlaku di sini. Kalau berlaku di sini, kosonglah masjid ini. Tak apa-apalah. Tapi kalau bisa, pesan saya itu cuma satu, Pak. Kalau bisa suara luar dan suara dalam itu harus nyala. Jangan cuma di dalam, di luar tidak nyala. Harus dua-duanya, Pak, nyala, Pak. Kita bukan di zaman jahiliyah. Jangan ada rasa takut.
In tansurullah, siapa yang membela agama Allah ini, paling di antara minim untuk membela agama Allah yaitu adalah suara adzan, suara solat. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau di Makkah kalau mau jadi imam itu harus hafal Quran dan mengetahui ilmu fikih. Harus Pak. Kalau di sini mayoritas Syafi'i, maka siapapun yang datang ke sini harus ikut aturan sini, yaitu adalah pakai basmalah, pakai kunut. Sebelum saya jadi imam di sini, tadi saya tanya, di sini pakai kunut apa tidak? Di sini pakai basmalah apa tidak? Di sini pakai zikir apa tidak? Jangan mentang-mentang engkau ini datang dari luar negeri, datanglah dari Makkah. Yang di Makkah mazhab Hambali, lalu mazhab Hambali dipakai di sini. Itu salah. Itu tidak faham dengan ilmu fikih. Itu namanya sungsang. Iya, lihatlah Imam Sudes. Imam Sudes itu Pak, beliau mazhabnya Hambali. Tapi ketika datang ke Masjid Istiqlal, ketika beliau jadi imam, Allahu Akbar, beliau baca basmalah dengan suara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah selesai solat, semua jamaah menengok beliau kayak gini. Ini kenapa baca bismillah? Lalu apa kata Imam Sudes? Di sini mayoritas Syafi'i, maka tidak boleh menimbulkan fitnah. Tapi di Indonesia ini, la ilaha illallah, suka berkelahi gara-gara kunut, suka berkelahi gara-gara usolli, suka berkelahi gara-gara angkat tangan, tidak angkat tangan, suka berkelahi gara-gara basmalah atau itu. Sedangkan kita ini tujuannya sama, lupa kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di Makkah kita itu tidak pernah berkelahi gara-gara itu. Tapi di Indonesia, ulama sama ulama, ustaz sama ustaz, seharusnya kita itu menyatu Pak, bukan saling menjelekkan. Uniknya di mana, lucunya di mana di Indonesia ini, sesama orang Indonesia tapi tidak sepakat, sungsang. Sepakatlah, lucu. Saya lihat mereka itu, opo iki, orang Indonesia sesama orang Indonesia berkelahi. Di Makkah itu tidak pernah berkelahi. Semua mazhab ada, semua ulama ada, tapi sepakat. Di sini Makkah, di sini Saudi Arabia, pakailah mazhab Hambali. Kalau ada orang yang solatnya tidak pakai mazhab Hambali, dia pakai mazhab Syafi'i, itu didatangi. Kenapa engkau bikin fitnah? Kenapa engkau pakai gini? Didatangi. Ilmu itu memang bagus, tapi untuk pengajian jangan dilaksanakan di sini. Menimbulkan fitnah. Bukan semua yang faham tentang agama. Ada jamaah awam. Benar kan Pak? Andai saya jadi Kementerian Agama di Indonesia, andai saya tulis di sini mayoritas Syafi'i, pakailah Syafi'i. Jangan pakai Hambali, jangan pakai Maliki, jangan pakai Hanafi. Jangan menimbulkan fitnah. Itulah, sepakatlah kalian supaya negara Indonesia ini maju seperti Malaysia, Brunei, Singapura. Indonesia ini tidak maju-maju. Maju sekali, mundur dua kali. Benar kan? Gara-gara kita ini merasa paling benar, merasa paling wow, sayalah. Buanglah perasaan itu Pak. Satulah. Qawi junudana, wahid sufufana, wahid kalimatana. Itulah. Saya tidak harus bahas yang panjang. Intinya pesan saya satu, kalau bisa harus kencang suara solat. Oke Pak? Suara dalam, suara luar. Kita bukan di zaman jahiliyah. Jangan takut. Giliran goyang sampai luar. Dan tidak harus mengurus izin. Benar kan? Tapi giliran solat sunyi-sunyi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Aduh, panjang lebar ini Pak. Ini ada dua judul.
Pertama, untuk surat At-Taubah. Kedua, cara menghafal yang baik. Undanglah saya, baru saya sampaikan 2 kali. Sebelum saya viral, saya bisa hadir. Kalau saya viral, saya tak bisa hadir. Terserah Bapak. Mau ngaji, ngajilah. Tidak mau, terserah. Saya tidak maksa. Oke Pak? Insya Allah saya akan bahas di lain waktu. Silahkan Bang. Sebelum saya tutup acara ini, minta tolong kita dengarkan Ustadz, kalau bisa beramal, beramallah. Kalau tidak bisa beramal di pagi ini, usahakanlah di hari kemudian, sehingga insya Allah bisa menjadi dari bagian ahli Al-Quran. Silahkan. Baik, terima kasih pada Syekh Abdul Basit Mesmi. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada subuh hari ini. Dan juga alhamdulillah acara ini terselenggara dari kami PPPA Darul Quran Palembang yang bekerja sama dengan Barisan Sahabat Dakwah dan juga bersama pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan. Dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami rahmati, kami bersama Syekh Abdul Basit mempunyai program mencetak 1 juta penghafal Quran ya, dan juga yang mana salah satu rumah tahfiz kita itu ada di Gaza di Palestina. Alhamdulillahnya pada waktu itu ketika kita membangun rumah tahfiz di sana, setahun dari itu dibangun, bangunannya itu dibom oleh Zionis Yahudi ya, Zionis Yahudi. Lalu kita bangun lagi hingga akhirnya tidak bisa dilanjutkan, akan tetapi untuk kegiatan belajarnya, tahfiznya bisa dilaksanakan. Dan juga kemarin bulan kemarin perwakilan kita yang ada di sana ya, guru tahfiznya yang menjadi perwakilan kita untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari rakyat Indonesia. Dan juga beliau akhir bulan kemarin baru saja syahid. Jadi kebengisan Zionis Yahudi ini sangat luar biasa sekali. Maka dari itu kita khususnya rakyat yang ada di Indonesia sangat perlu doa dan juga dukungan dari kita untuk membantu sesama saudara kita. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang memiliki kelebihan rezeki ya, dipersilakan. Di luar ada tim kami nantinya apabila yang ingin ikut berdonasi ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan juga untuk program pembibitan penghafal Quran yang ada di Indonesia. Nanti silakan di luar ada tim kita yang standby. Terserah berapapun nominalnya, 300, 500 juta ataupun berapapun, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita khususnya. Niatkan juga untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, semoga kelak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan di sisi Allah yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kami informasikan di luar ada juga madu ruqyah ya, bersama guru-guru kita yang lain, Syekh Ahmad Al-Misri. Jadi madu tersebut sudah diruqyah, insya Allah 1 botol itu harganya 60.000 ya. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin membeli ataupun menikmati madu tersebut ya, untuk kesehatan dan juga untuk rohani kita, silakan. Nanti di depan ada tim kita yang sudah standby. Baik Bapak Ibu semuanya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian. Sebelum itu nantinya akan ditutup doa oleh Syekh Abdul Basit. Kepada Syekh Abdul Basit kami persilakan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama kajian pada hari ini dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.